Oke. Pertama saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali. Kita kuliah regresi terapan di minggu ketiga ya. Jadi kita sudah masuk pertemuan ketiga. Saya akan menjelaskan tentang pokok bahasan baru yaitu inferensi pada regresi linier berganda. Ya. Oke. Nah, ini penting ini ya. Jadi inferensi itu merupakan inti dari kita belajar statistik ya, karena ini hampir digunakan di semua aplikasi ya. Jadi aplikasi. Jadi statistika inferensi ini penting, jadi kegunaannya nanti untuk penelitian ya. Dan banyak digunakan oleh pengguna statistik terutama di luar prodi statistik ya. Nah, inferensi pada model regresi linear berganda itu saya jelaskan dulu teorema yang berhubungan dengan inferensi pada regresi linear berganda. Jadi kalau saya punya model regresi linear berganda dalam notasi matrik, kemarin sudah saya jelaskan bentuknya selalu seperti ini. Y sama dengan X beta plus epsilon. Ya. X beta plus epsilon. Oke, saya besarkan aja supaya kelihatan. Di mana X itu adalah matrik rancangan, ya, dan dia full rank. Ya, full rank. Berarti apa? Kalau matrik X itu berukuran N kali P, ya, kan kemarin sudah saya terangkan matrik rancangan itu ukurannya N baris, P kolom. Karena di situ ada kolom pertama yaitu nilainya 1 semua, ya, jadi ada P kolom. Ya, di mana P selalu lebih kecil N, ya, selalu lebih kecil N. Dikatakan full rank kalau matrik X itu ringnya sama dengan P, ya, ranknya sama dengan P, maka dia full rank. Sehingga inverse dari X transpose kali X itu bisa dihitung atau bisa ditemukan nilainya. Ya. Kalau dia tidak full rank maka nggak punya inverse, gitu ya. Itu secara teori seperti itu. Beta adalah vektor parameter berdimensi P kali 1. Jadi kalau X matrik berukuran N kali P dikalikan beta, vektor berdimensi P kali 1, maka hasil kalinya jadi N kali 1. Sesuai dengan dimensi dari Y, yaitu N kali 1. Dimensi dari epsilon, ini juga N kali 1. Di sini epsilon adalah vektor dari galat. Sifatnya adalah acak. Sifatnya acak. Rata-ratanya 0. Nolnya 0 vektor ini ya. 0 tebal, dan variansinya berupa matrik ukuran N kali N. Ya, ukuran N kali N. Ya, ditulis sigma kuadrat kali I. I-nya ini matrik identitas berukuran N kali N. Coba perhatikan ya. Berukuran N kali N. Jadi kalau kita cek, epsilon berdistribusi dengan min-nya 0, variansinya sigma kuadrat I, berarti saya sudah bisa menjelaskan secara rinci elemen-elemennya epsilon itu adalah epsilon 1, epsilon 2, sampai dengan epsilon n. Kalau saya tanya ekspektasi epsilon 1, 0. Ekspektasi epsilon 2 juga 0. Nah itu yang dimaksud dengan epsilon berdistribusi dengan min-nya 0, variansi sigma kuadrat I. Jadi ekspektasi epsilon I sama dengan 0. Artinya begitu. Ini yang dimaksud dengan 0 di sini. Sedangkan variansinya sigma kuadrat kali I, ini kalau saya jabarkan, berupa matrik diagonal, di mana elemen diagonal utama itu sigma kuadrat semua. Artinya apa? Variannya epsilon 1 sigma kuadrat, varian epsilon 2 juga sigma kuadrat, varian epsilon ke n juga sigma kuadrat. Ini yang dikenal dengan homoskedastisitas. Variannya sama. Sedangkan kovarian antar epsilon 1 dengan epsilon 2, epsilon 1 dengan epsilon 3, termasuk epsilon 2 dengan epsilon 3, dan seterusnya, itu adalah 0. Itu yang dimaksud di sini. Jadi apa artinya? Elemen-elemen di dalam vektor epsilon ini saling independen. Nggak ada ketergantungan satu sama lain. Itu makna yang ditangkap di sini. Perhatikan ya. Nah, untuk menduga vektor parameter beta itu menggunakan metode kuadrat terkecil dan hasilnya adalah ini.
Untuk buktinya nanti dibahas di model linear supaya paham ya. Kita langsung pakai. Jadi beta topi sama dengan inverse dari X transpos X dikali transpos X Y. Dan ini jelas dimensinya P kali 1. Anda bisa cross check. Kalau X berukuran N kali P, maka transposnya P kali N. P kali N dikalikan N kali P, maka ini jadi matrik P kali P. Ukuran P kali P. Kalau di-invest tetap berupa matrik ukuran P kali P. P kali P dikalikan dengan P kali N, ingat ya, transpos X dan P kali N. Kemudian dikalikan N kali 1, maka jadinya P kali 1. Jadi beta topi itu dimensinya sama dengan dimensi parameternya, yaitu P kali 1. Ya. Beta topi ini merupakan estimator tak bias untuk beta. Nah, jadi apa artinya? Ekspektasi dari beta topi persis sama dengan beta. Ini estimator kuadrat terkecil itu bersifat tak bias. Dan variansinya, variansi dari beta topi, itu inverse X transpos X kali sigma kuadrat. Ya. Itu ya, ini teoremanya. Ini juga dibuktikan nanti di model linear supaya paham. Nanti skripsi-skripsi itu dasarnya ini semua. Kalau kan Anda ditanya mahasiswa lulusan statistik, sarjana statistik ditanyakan apa bentuk estimator kuadrat terkecil untuk parameter beta. Ya harus bisa jawab semua ini. Ya. Kalau variansinya ini, nah ini tolong dicamkan, benar-benar dipahami ya. Nanti kita peragakan secara manual dengan bantuan Minitab supaya Anda tahu persis bagaimana ini bentuknya ya. Nilai dugaan model regresi linear berganda ini adalah Y topi. Nah, kalau saya tanya Y topi itu berarti berisi Y1 topi, Y2 topi, sampai YN topi. Jadi ini menduga secara keseluruhan. Rumusnya ya X dikalikan beta topi. Kan awalnya Y sama dengan X beta. Kalau betanya diduga ketemu beta topi kan tadi ini, maka penduganya Y jadi Y topi. X kali beta topi. Nah errornya kemana? Ekspektasi dari error kan 0. Ini, ya, min-nya kan 0. Sehingga ini kalau saya ekspektasi Y itu lambangnya jadi Y topi gini. X kali betanya diekspektasi jadi beta topi, ya kan? Ekspektasi epsilon 0, jadi hilang. Jadi namanya penduga model regresi. Kalau di software-software biasanya disebut residual. Resid gitu aja nulisnya. Ya. Nah, resid itu sebenarnya Y topi ini. Bentuknya vektor. Dimensinya N kali 1. Gitu ya. Jadi dari sini saya sudah dapat nilai penduganya Y1, Y1 topi. Penduga Y2, Y2 topi. Dan seterusnya sampai penduganya YN, yaitu YN topi. Kalau beta topinya saya ganti dengan ini. Nah ini ya kan, saya ganti. Maka saya bisa menulis ringkas H kali Y. H itu adalah ini yang dikenal sebagai head matrix atau matrix head. Ya. Matrix head, ya namanya ini. Jadi ingat, kenapa disebut matrix head? Karena matrix ini punya keistimewaan. Pertama, dia simetri. Yang kedua, idempoten. Apa artinya simetri? Kalau ditranspos tetap dirinya sendiri. Jadi kalau Anda transpos H, yang Anda transpos, gunakan sifat transpos, nanti kembali ke H lagi. Jadi nanti transpos H sama dengan H. Yang kedua, kalau dikuadratkan, H kuadrat itu kan sama dengan H kali H. Hasilnya sama dengan H sendiri. Itulah keistimewaan dari matriks head. Nanti lebih detailnya di model linear saya jelaskan. Ya. Ingat ini terapan ini sebagai dasar ya. Dasar awal ya. Jadi kita nggak banyak membuktikan secara teori ya. Tapi harus paham. Nah, kalau begitu saya bisa nulis ringkas Y dugaannya itu cukup Y topi sama dengan H, Y. Kalau sudah ketemu Y topi, maka selisih Y pengamatan nih ya, dengan Y dugaan itu namanya error atau penduga error. Ya, gitu ya. Jadi penduga error itu sebenarnya selisih Y dengan Y dugaan. Nah, jadi kalau ini saya duga namanya E. Nah, epsilon kan Y dikurangi X beta. Kalau diduga epsilonnya berubah jadi E, Y-nya tetap karena pengamatan, ini diduga jadi Y topi. No, ya kan? Kan sebenarnya misalnya dari sini. Nah, kita ganti Y dugaannya dengan HY.
Ini kalau saya keluarkan Y, ingat ya ini karena matrik nggak boleh sembarangan naruh. Y itu bisa ditulis I kali Y. Matrik identitas kali Y kan tetap Y. I kali Y dikurangi H kali Y. Maka yang keluar Y-nya, posisi harus di belakang. Jangan sekali-kali taruh depan. Salah nanti. Ya, jadi kalau Anda asal nulis Y kali I min H, langsung nggak bisa dioperasikan itu. Ya, hati-hati. Nggak bisa dioperasikan nanti. Bisa salah. Ya, jadi kalau Y posisinya belakang, harus belakang. Lihat ini ya, HY, Y-nya kan di belakang. Ya kan? Nah, sehingga hasilnya kalau ditulis ringkas I min H kali Y. Ini yang namanya penduga galat. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Varian dari penduga galat itu sama dengan I min H kali sigma kuadrat. Nah, I min H kali sigma kuadrat. Ini nanti dibuktikan juga teorinya di model linier. Anda langsung pakai aja. Ya, I min H kali sigma kuadrat. Bentuknya apa ini? Bentuknya matrik. Perhatikan. E itu adalah berbentuk vektor. Dimensinya N kali 1. Isinya E tebal itu E1, E2 sampai En. Nulisnya tipis ya. E1 tipis, E2 tipis, berindeks ya. Itu isinya dari E. Ya. Jadi kalau saya nanti tanya, varian E itu kayak apa sih isinya? Ya berarti Anda harus mencari matrik I min H dulu. I itu matrik identitas, H itu head matrix. Isinya tadi X kali inverse X transpose X dikali transpose X. Nah ini biasanya dinamai elemennya adalah HIJ. Jadi H itu head matrix sama dengan kurung buka, kurung tutup, elemennya H kecil berindeks IJ. Itu adalah elemen dari head matrix atau matrix head. Sehingga kalau saya tanya elemen diagonal utama dari matriks H ini apa? Ya langsung aja H11, H22, H33 sampai HNN. Lah ini dinamai dengan leverage. Ya, gitu ya. Leverage. Jadi elemen diagonal utama dari matriks H itu namanya leverage. Nah, menarik kan? Jadi H itu punya kekhususan dan keistimewaan. Makanya saya namai sendiri matriks head. Nah, kalau sudah tahu elemen diagonal utamanya H11, H22 sampai HNN, nulisnya indeks ya. H tipis indeks 11. Itu adalah elemen diagonal pertama. Kalau H22 elemen diagonal kedua dari matriks H. Berarti Anda sudah bisa bayangkan bagaimana bentuk elemen diagonal utama dari I min H. Berarti nanti elemen diagonal utama yang pertama itu isinya jadi 1 min H11. Elemen yang kedua 1 min H22. Elemen yang ketiga 1 min H33. Sampai elemen yang ke N 1 min HNN. Sedangkan yang di luar diagonal utama baris pertama kolom kedua itu min H12. Min H13 sampai min H1N. Begitulah isi dari I min H. Ya gitu ya. Ini kalau di kuliah ini biasanya saya jelaskan di whiteboard lebih detailnya biar tahu gitu ya. Dikali sigma kuadrat. Matrik ukurannya N kali N dikalikan skalar sigma kuadrat. Hasilnya tetap matrik ukuran 3 N kali N. Tinggal skalarnya masuk ke elemen-elemen matrik tersebut, ya kan? Nah, nanti kalau saya misalkan tanya, kalau varian dari E tebal ini berupa matrik ukuran N kali N, kalau saya tanya, coba sih hitung variannya E1. Var E1. Ingat var E1 itu adalah elemen diagonal yang pertama dari matrik var E. Jadi saya sudah bisa jawab nanti. Var dari E1 itu apa? Ya, kurung buka ya, 1 dikurangi H11 kali sigma kuadrat. Kalau variannya E2, 1 min H22 kali sigma kuadrat, dan seterusnya. Kalau variannya En, ya 1 dikurangi HNN kali E sigma kuadrat. Kali sigma kuadrat. Gitu ya. Saya tanya sekarang ya, varian E, bentuknya matrik ukuran N kali N, kira-kira sudah bisa dihitung nggak matriknya ini?
Nah, kalau kita cermati dari rumus ini, I sudah jelas tahu. Hanya juga sudah jelas tahu, karena hanya bergantung X. X-nya akan diketahui dari data. Tapi sigma kuadrat kita belum tahu. Matrik yang sudah diketahui dikalikan skalar yang tidak tahu, maka matriknya belum tahu. Ya kan? Nah, karena matrik ini belum tahu, maka sigma kuadratnya harus diduga dulu. Nah, sigma kuadrat ini namanya variansi Galat. Di varian epsilon I kan sama dengan sigma kuadrat. Ini diduga dulu menggunakan KTG. Apa KTG? Kuadrat tengah Galat. Kuadrat tengah Galat. Kuadrat itu artinya errornya dipangkatkan 2. Tengah rata-rata. Nah, jadi artinya jumlah kuadrat Galat di rata-rata. Berarti dibagi derajat bebas N-P. Ini namanya jumlah kuadrat Galat. Transpos E kali E. Ingat loh, E di sini E ini ya. Bentuknya vektor. Dimensinya N kali 1. Nah, kalau ditranspos 1 kali N dikalikan N kali 1 jadi skalar kan? Ini kalau ditulis dengan notasi sigma sama dengan sigma EI kuadrat. Sigma EI kuadrat dibagi dengan N min P. Itu namanya KTG, kalau bahasa Inggrisnya MSE. Mean Square Error. Nah, yang sudah terkenal itu ya. MSE itu sebenarnya KTG ini. Nah, diduga pakai sigma topi kuadrat. Ini penduga dari sigma kuadrat. Jadi kalau ini saya duga ketemu nilai tertentu kan, lewat sini, ini sudah ada nilainya kalau ini. Kalau ini belum. Nah, kalau ini sudah saya duga, saya ganti dengan ini, maka kita sudah bisa menduga varian dari E. Penduga tak bias dari varian E itu adalah S kuadrat E. S kuadrat E itu penduga tak bias dari varian E. Ini bentuknya matrik sudah utuh berupa nilai angka. Ini bentuknya matrik tapi belum berupa nilai angka. Karena masih ada sigma kuadrat yang belum tahu. Nah, berarti ini masih bicara semi populasi karena ini ada unsur populasi, ya kan? Ini kan parameter populasi. Nah, kalau ini dari sampel sudah. Nah, dari sampel kan? Nah, yang ada angkanya itu yang ini. Nah, kalau ini belum gitu ya. Nah, ibarat ini kita bicara populasi, ini bicara sampel atau penduga populasi. Jadi ini penduga dari itu. Nah, ini kan ada kata penduga tak bias. Jadi kalau ditulis pakai lambang, ini itu sama dengan varian E dikasih topi di atasnya ini. Jadi penduga varian E itu namanya S kuadrat E. Ya, ini KTG atau MSE, rumusnya ini. Sudah jelas? Nah, kalau kita sudah dapat penduga sigma kuadrat, beres semua sudah. Masuk ke inferensi, sebentar lagi sudah bisa. KTG sudah dapat. Baru kita bisa menduga apa? Varian beta topi. Tadi varian beta topi menurut teorema kan apa? Inverse X transpos X kali sigma kuadrat. Coba perhatikan. Ya kan? Inverse X transpos X kali sigma kuadrat. Ini belum bisa dihitung ini. Kenapa? Karena masih bergantung sigma kuadrat. Nah, kalau ini diduga pakai KTG, maka ini sudah bisa dihitung. Nah, ini sudah bisa dihitung. Hasilnya seperti ini. Ini skalar ada nilainya, ini matrik ada nilainya juga. Saya tanya sekarang, S kuadrat beta topi atau penduga dari varian beta topi itu bentuknya apa? Bentuknya apa kira-kira? Coba lihat rumus ini. X transpos kali X tadi matrik ukuran berapa? Jangan lupa X ukurannya N kali P. Kalau ditranspos P kali N. P kali N dikalikan N kali P jadi ukurannya P kali P. Jadi ini matrik ukuran P kali P. Kalau diinvers tetap matrik ukuran P kali P. Dikalikan skalar tetap matrik ukuran P kali P. Jadi varian beta topi berupa matrik ukuran P kali P. Ya, berupa matrik ukuran P kali P. Nah, jadi kalau kita jabarkan ini ya,
Ini saya ilustrasikan sini ya, ada matrik, ukurannya P kali P. Mulai dari baris ke-0, paling mudah baris ke-0, baris pertama, kedua, sampai ke P-1. Kenapa? Karena kita konsisten beta itu isinya adalah beta 0, beta 1, sampai beta P-1. Kan variabel prediktornya sebanyak P-1. Berarti kolomnya sama, mulai kolom ke-0, kolom pertama, kedua, sampai ke P-1. Nah, jadilah matrik ukuran P kali P. Kalau saya nanti tanya berapa varian beta 0 topi, ya posisinya elemen pertama dari diagonal. Nah, itu namanya varian beta 0 topi. Diperoleh dari sini. Kalau varian beta 1 topi berarti elemen yang kedua dari ini. Dari matrik ini. Kalau varian beta 2 topi, elemen yang ketiga dari diagonal utama ya, dari matrik ini. Begitu seterusnya sampai varian beta P-1 topi itu elemen yang terakhir dari diagonal utama. Ketemu semua sudah variannya. Ya dari rumus ini. Nah, nanti kita rinci di contoh soal ya, biar Anda paham. Nah, ya. Sudah, ini sudah lengkap, semua bisa dihitung, termasuk varian beta 0 topi, varian beta 1 topi sudah bisa dihitung lewat sini. Ya, MSE-nya dihitung lewat sini. Ya, ini penduga varian galatnya dihitung lewat sini. Ya. Sekarang kita masuk ke uji serempak. Jadi kalau saya punya model regresi linear berganda, masih ingat modelnya? Modelnya masih ingat ya? Y sama dengan beta 0 plus beta 1x1 plus beta 2x2 plus dan seterusnya sampai beta P-1 x P-1 plus error epsilon. Jadi Y sama dengan itu. Maka kalau menguji serempak berarti semua koefisiennya X ini diuji. Intercept nggak ikut loh ya, intercept nggak ikut. Karena yang diuji pengaruh X terhadap Y secara bersama, jadi nggak ada intercept. Jadi yang dipakai itu beta 1 sampai beta P-1. Yang bersesuaian dengan ini. Beta 1 pasangan X1, beta 2 pasangan X2 ya. Berarti apa satunya? Tidak semua beta K sama dengan 0. K-nya berjalan dari 1 sampai P-1. Kalau lengkap begitu. Ya. Untuk menguji ini kita pakai alat namanya tabel ANOVA, Analysis of Variance. Untuk regresi linear berganda. Saya langsung cantumkan saja. Ya, nggak saya jelaskan asalnya ini. Pertama Anda menentukan kolom sumber. Sumbernya ada 3. Dari regresi, galat, total. Kemudian tentukan jumlah kuadratnya dulu. Ya, urutannya jumlah kuadrat total diisi dulu. Nih. Kemudian jumlah kuadrat galat dulu boleh, jumlah kuadrat regresi dulu boleh, terserah. Kalau saya pilih jumlah kuadrat regresi dulu, ini dihitung, baru dapat jumlah kuadrat galat. Karena rumusnya jumlah kuadrat total sama dengan jumlah kuadrat regresi tambah jumlah kuadrat galat. Ingat pertemuan kita di yang minggu pertama kedua, saya sudah terangkan hubungan ini kan. Waktu membahas koefisien determinasi itu. Ya, jadi kalau nanti Anda dapat JKT, kemudian dapat JKR, maka JKG langsung kurangi aja. JKT kurangi JKR. Selesai. Untuk derajat bebas, regresi itu adalah banyaknya parameter regresi kurangi 1. Ingat, model regresi yang kita bahas sejak awal, parameternya sebanyak berapa? Sebanyak P. Karena mulai dari beta 0 sampai beta P-1. Jadi sebanyak P ya. Kurangi dengan 1. Ingat, derajat bebas itu selalu kurangi 1. Jadi derajat bebas untuk regresi P-1. Derajat bebas total N, karena pengamatannya sebanyak N kan. Kurangi 1 jadi N-1. Nah, derajat bebas galat diperoleh dari derajat bebas total, kurangi derajat bebas regresi. Sama ketika kita ngitung jumlah kuadrat galat. Jadi ini kurang itu. Derajat bebasnya ya, ini kurangi itu sama dengan N-P. Ya kan? Kalau sudah dapat jumlah kuadrat dan derajat bebas, tinggal bagi aja. Jumlah kuadrat regresi dibagi derajat bebas regresi, namanya kuadrat tengah regresi, KTR. JKR bagi P-1. Ya. Jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebas galat, namanya KTG.
kuadrat tengah galat. JKG dibagi derajat bebas. Ini yang kita namai dengan MSE, mean square error. Ya ini KTG ini. Ya ini dia lain namanya sigma topi kuadrat tadi. Nah ini namanya. Nah ini. Nah ya ini namanya sigma topi kuadrat. Itu dia lain yang ini. Nah F hitung diperoleh dari KTR dibagi KTG. Sudah. Ya. Apa daerah kritisnya? F lebih besar, F alfa, derajat bebas pembilangnya adalah P-1, derajat bebas penyebutnya N-P. Karena F ini diperoleh dari KTR per KTG. Jadi derajat bebasnya bersesuaian P-1, N-P. Jadi ini V1 derajat bebas pembilang, ini V2 derajat bebas penyebut. Itu cara memperoleh daerah kritisnya. Sudah ya. Tinggal F-nya memenuhi daerah kritis apa ya? Kalau ya berarti H0 ditolak. Berarti ada pengaruh secara bersama X tadi terhadap Y. Ya, kalau di luar daerah kritis berarti terima H0, tidak ada pengaruh secara bersama X1 sampai Xp-1 terhadap Y. Ya gitu ya, terhadap Y. Nah, cara menghitung elemen jumlah kuadrat. Pertama jumlah kuadrat total. Nah, jumlah kuadrat total kan ini tadi. Sebenarnya ini itu asalnya dari sigma I sama dengan 1 sampai N, kurung buka, YI min Y bar kuadrat. Itu kalau saya jabarkan, saya uraikan, terus saya tulis bentuk matriks jadi begini. Jadi begini nanti. Ya. Itu kalau coba sigma YI min Y bar kuadrat itu kalau diuraikan kan jadi apa? Sigma YI kuadrat dikurangi N kali Y bar kuadrat. Oke, kalau misalkan saya mau pakai buram aja ya. Ini ya. Ya, sigma YI kuadrat. Coba saya tulis saja di sini. Nah, kita pakai ini, enggak apa-apa Kak. Nah, saya jelaskan saja. I sama dengan 1 sampai N. Ya, YI. Ya. Ini, nah, min Y bar kuadrat. Nah, pakai ini. Oh, maaf, min Y bar ya. Y bar. Ya, baru kuadrat. Ini namanya JKT atau jumlah kuadrat total. Nah, ini kalau diuraikan, ini sama dengan sigma ya, I1 sampai N sama ini YI kuadrat ini nanti. Ya. Ini jadi YI kuadrat. YI kuadrat. Nah, ini. Min N kali Y bar kuadrat. Nah, gitu ya. Y bar. Y rata-rata ini maksudnya ini. Dikuadratkan. Nah, ini ada I1 sampai N. Ya. Nah, ini kalau saya uraikan bentuk matriksnya, sigma Y kuadrat itu sebenarnya Y transpos Y. Di mana Y-nya tebal. Yang isinya Y1, Y2 sampai YN. Nah, gitu ya. N Y bar kuadrat ini bisa diuraikan menjadi apa? Setengah, nah, seper N ya. Nah, jadi seperti tadi. Ini kalau diuraikan, nah, maaf. Apa ini kok? Ini. Jadi pos juga. Video. Ya gitu ya. Jadi ini min N Y bar kuadrat ini kalau diuraikan jadi N, Y barnya ini nanti diganti ya. Ini diganti sigma YI per
N. Sigma YI per N, kalau N-nya dikuadratkan ya kan jadi 1/N nanti. 1/N kuadrat kali N. Ya, ini nanti akan berubah jadi 1/N. Yes. Nah, ini berubah gitu. 1 dibagi N. Jadi di sini nanti akan sama dengan apa? Y. Nah, maaf, ini harusnya masuk di sini. Ya. Y transpos J. J itu adalah matriks yang semua elemennya 1. Ya, jadi beginilah. Nah, ini tinggal Y transpos J ini bisa diselipkan I di tengahnya, matriks identitas. Nanti yang Y transpos ini posisi depan taruh depan, yang Y ini posisi belakang taruh belakang. Berarti di tengah nanti ada identitas dikurangi 1/N. 1/N ini kan skalar. Taruh depan, tengah, belakang enggak masalah. Jadi ikut 1/NJ. Jadilah seperti yang ada di sini. Seperti itulah buktinya ya. Oke, jadi langsung aja JKT-nya nanti ini. Transpos Y I min 1/NJY. JKG-nya ini tadi jumlah kuadrat Galat. Ya. E-nya tadi diperoleh dari apa? Selisih Y dengan Y dugaan. Ya. Tadi kan selisih Y dengan Y dugaan itu bisa ditulis seperti ini. Ya. Kalau E-nya diganti apa tadi? I min H kali Y kan? Coba E-nya diganti I min H kali Y ditranspos kan jadi Y transpos I min H. Dikalikan I min H kali Y. I min H itu matriks idempoten. Kalau dikuadratkan tetap dirinya sendiri. Nanti jadi ini. Nah, itu nanti di model linear saya terangkan langsung pakai aja. JKG-nya ini ya katakan ya, JKT-nya ini. Kalau JKT dikurangi JKG namanya JKR. Ya. Ini JKR-nya. Jadi ini dikurangi itu. Ya, nanti jadi Y transpos di depan, Y-nya belakang, tinggal I min 1/NJ dikurangi I min H. Yang hilang I-nya kan. Min ketemu min H jadi H. Loh, min 1/NJ pindah belakang. Ini namanya JKR. Ya. Ya, tolak H0 jika nilai F lebih besar F alpha derajat bebas pembilang P1, penyebutnya N min P. Oke, ini ya. Kalau menguji secara individu, kita gunakan teorema ini dulu. Misalkan saya punya model regresi linear berganda, X-nya full rank, seperti tadi sama. Ya, menurut teorema, distribusi dari N min P dikali S kuadrat per sigma kuadrat, itu menghampiri distribusi chi-square derajat bebas N min P. Ingat, S kuadrat itu adalah penduga dari sigma kuadrat. Ini lambangnya saya namai S kuadrat. Jadi S kuadrat itu sebenarnya sama dengan KTG. Yang tadi saya tulis sigma kuadrat pakai topi tadi. Ini namanya S kuadrat atau KTG. Ya, ini berdistribusi N min P. Kenapa berubah jadi JKG? Coba. KTG itu kan JKG per N min P. Kalau N min P dikalikan 1/N min P kan hilang, tinggallah JKG. Jadi JKG per ini itu berdistribusi chi-square derajat bebas N min P. Ini teoremanya. Definisi distribusi T itu adalah distribusi normal baku dibagi akar distribusi chi-square dibagi derajat bebasnya. Itu namanya distribusi T. Dengan menggunakan dua ini, teorema 22 dan definisi 21, maka kita bisa menguji individu. Nah, ini hasilnya tadi. Ya, langsung ini hasilnya. Ini prosesnya. Saya tunjukkan. Ya, jadi kalau Anda orang statistik ditanyai, kok kenapa ya uji T? Ya, soalnya itu asalnya dari definisi distribusi T dan ada teorema N min P S kuadrat per sigma kuadrat berdistribusi chi-square derajat bebas N min P. Sehingga kalau ini saya bagi, ini kan distribusinya normal baku. Yang ini chi-square derajat bebas N min P dibagi derajat bebasnya. Maka jadilah ini. Nah, ini namanya statistik uji untuk menguji parameter regresi secara individu. Ya, jadi seperti ini. Ya. Nah, sudah. Sekarang saya ingin memperjelas. Tadi saya sudah menerangkan varian beta topi.
varian beta topi itu bentuknya vektor berdimensi P kali 1. Ya, varian beta topi, maaf, bentuknya adalah matrik berukuran P kali P. Sedangkan beta topi vektor berdimensi P kali 1. Ingat ya, beta topi vektor berdimensi P kali 1 yang berisi beta 0 topi, beta 1 topi, sampai beta P-1 topi. Kalau dihitung variannya, varian vektor itu hasilnya matrik. Ukurannya P kali P. Karena ini belum tahu, kenapa belum tahu? Karena masih bergantung sigma kuadrat, maka ini kita duga. Berarti sigma kuadratnya diduga dulu, namanya apa? Kalau diduga, namanya adalah sigma topi kuadrat. Kan begitu prosesnya. Maka nanti penduganya dinamai S kuadrat beta topi. Tadi yang saya terangkan di slide kedua tadi. Ya. Nah, ini secara teori, bicara secara teori. Kalau kita sudah punya varian beta topi, maka kita bisa menghitung varian beta katopi. Contohnya tadi, varian beta topi berbentuk matrik ukuran P kali P. Kalau saya tanya varian beta 1 topi berapa? Ini sebenarnya elemen diagonal kedua dari matrik ini. Elemen diagonal kedua dari matrik ini. Kalau K-nya 2. Gitu ya. Kalau K-nya 0. Kalau K-nya 0 berarti apa? Elemen diagonal pertama dari matrik ini. Kalau K-nya 1, maaf tadi salah urutannya. Kalau K-nya 1 berarti apa? Varian beta 1 topi dah. Posisinya di mana? Elemen diagonal kedua. Dari matrik ini. Kalau K-nya 2, berarti apa? Varian beta 2 topi. Berarti apa posisinya? C22 kan? Kali sigma kuadrat. Di mana ini posisinya? Elemen diagonal ketiga. Berarti kan? Dari matrik ini. Nah, itu cara menentukan variannya. Ya, misalkan saya ambil contoh, beta topinya itu dimensinya ada beta 0 topi, beta 1 topi, beta 2 topi, beta 3 topi. Berarti ada berapa? 4 kali 1 kan? Maka ini jadi matrik ukuran 4 kali 4. Elemen diagonal yang pertama itu berhubungan dengan varian beta 0 topi. Elemen diagonal yang kedua berhubungan dengan varian beta 1 topi. Elemen diagonal yang ketiga berhubungan dengan varian beta 2 topi. Elemen diagonal yang terakhir, yang keempat, itu berhubungan dengan varian beta 3 topi. Nah, gitu loh maksudnya. Ya. Nah, jadi itu. Lah, apa CKK itu? CKK itu sebenarnya menggantikan matrik ini loh. Matrik ini biasanya saya namai dengan C besar kali sigma kuadrat. Elemennya C besar itu adalah CIJ. Di mana I dan J bergerak dari 0 sampai P-1. Berjalan dari 0 sampai P-1. Jadi kalau saya tanya, varian beta 1 topi, berarti K-nya diganti 1. Di mana posisi C11, elemen kedua dari matrik C. Apa matrik C itu? C itu pengganti dari inverse X transpose X. Nah, kalau saya pakai nama X kan susah nyebutnya. Pakai nama aja C besar sigma kuadrat. Itu maksudnya. Jadi meringkas atau memudahkan. Ya, gitu. Jadi kalau untuk apa namanya? Jelasnya saya ambil contoh ini aja. Coba saya jelaskan di sini. Ini aja ya, bawah. Nah, ini itu sebenarnya saya mengganti dengan nama C. C-nya tebal karena matrik dikali sigma kuadrat. Nah, gitu. Maksudnya gini. Nah, ini saya ganti dengan matrik yang berisi elemen C, I, J. Nah, ya. C tipis berindeks I, J. Nah, nulisnya seperti ini. Kali sigma kuadrat. Nah, C-nya ini T, elemen. Nah, ini kalau saya jabarkan, misalkan saya ambil contoh beta topinya tadi ukuran berapa? 4 kali 1.
Nah, ini kalau jabarkan ini membentuk matrik. Nah, matrik dulu. Ukurannya 4 kali 1 jadinya. Nah, saya buat gini aja. Nah, di mana ya? 4 kali 1. Nah, gini aja lah. Nah, ini saya buat lagi. 2. Ini 2. Ini 2 lagi. Nah, gitu ya. Isi yang di sini itu namanya C00. Gitu. Nah, ini ya. Bayangkan seperti ini. Nah, gitu loh maksudnya. Nah, yang di sini nah, C11. Nah, gitu ya. Yang di sini C22. Sedangkan yang di sini C33. Nah, yang di sini C01. Ini C02, C03, dan seterusnya. Jadi kalau ini dikalikan dengan apa? Sigma kuadrat tentunya ya. Nah, sigma kuadrat. Jadi kalau saya tanya varian beta 0 topi itu berapa? Ya C00 dikalikan sigma kuadrat. Kalau variannya beta 1 topi, C11 kali sigma kuadrat. Varian beta 2 topi, C22 kali sigma kuadrat. Varian beta 3 topi, C33 kali sigma kuadrat. Itu sebenarnya penjelasan dari ini tadi. Nah, dari ini ya. Itu maksudnya. Ya, statistiknya saya tahu ya. Nah, ini berarti hubungannya dengan hipotesis. Nah, ini hipotesisnya. Kalau saya ingin menguji apakah parameter beta K itu sebesar beta K 0. Saya ambil contoh K-nya 1. Apakah beta 1 sebesar beta 1 0? Ini nilai nih. Nilai yang diuji. Bukan berarti beta 10, beta 1 0. Lawannya beta 1 tidak sama dengan beta 1 0. Nah, itulah maksudnya ya. Nah, statistik ujinya apa? Ya TK. Ini kan rumusnya tadi. Beta K, topi, min beta K. Nah, kalau saya misalkan ingin menguji beta 1, beta 1 sama dengan beta 10. Berarti nanti ini saya ganti statistik ujinya jadi T1. Beta 1, topi, min beta 1. Beta 1-nya diganti beta 10. Jadi saya ganti beta 10 yang berupa angka. S itu diperoleh dari KTG yang sudah diakarkan tadi. KTG yang sudah diakar. Akar C11 yang diperoleh dari contoh matrik tadi. Nah ini. Ini diakar nanti ya. Ini itu sebenarnya matrik dari inverse X transpose X, saya namai matriknya begini. Nah kan ketemu elemen diagonal kedua. Namanya C11. Nah itu nanti dipakai di sini. Ya, dipakai di sini. Itu cara ngitung T1, statistik uji. Tinggal keputusannya. Kalau nilai mutlak T1 lebih besar T alfa per 2 derajat bebas N min P, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, itu berarti memenuhi daerah kritis. Berarti apa? Pakai H1. Beta 1-nya tidak sama dengan beta 10. Kalau kita ingin menguji pengaruh X1 terhadap Y, berarti K-nya diganti 1, beta 10 diganti 0. Menguji pengaruh itu berarti ini disetting 0. Jadi nanti H0-nya beta 1 sama dengan 0, lawannya beta 1 tidak sama dengan 0, gitu aja. Itu menguji pengaruh X1 terhadap Y. Nah, kalau ini saya ganti 0 kan berarti tinggal beta 1 topi aja. Dibagi S akar C11. Itu. Tinggal cek, kalau memenuhi ini berarti H0 ditolak, artinya beta 1-nya tidak 0 kan? Kalau beta 1-nya tidak 0 berarti ada pengaruh X1 terhadap Y. Gitu. Kalau mau menguji pengaruh X2 ya nanti K-nya diganti 2. Beta 2 sama dengan 0, lawannya beta 2 tidak sama dengan 0. Statistiknya dinamai T2. Nanti jadi beta 2 topi min 0. Dibagi S akar C22. Karena yang diuji pengaruh X2 kan, ini pakai C22. Begitulah prosesnya. Kalau ini selang kepercayaan, 1 min alfa kali 100% untuk beta K, ya ini rumusnya. Selalu prinsipnya
beta penduga plus minus T alfa per 2 derajat bebas N min P kali simpangan baku beta K topi. Simpangan baku ini diperoleh dari varian beta K topi. Tadi kan ada S kuadrat beta topi kan? Nah, diambil dari situ. S kuadrat beta topi kan berupa matrik, tinggal diambil elemennya sesuai diagonal keberapa tadi. Nah, elemennya ini namanya masih variansi beta K topi, tinggal diakar namanya simpangan baku. Jadi itu prosesnya. Kalau mencari selang kepercayaan untuk beta K. Rumusnya nih. Ini nulisnya saya ringkas, jadi batas bawahnya ya beta K topi min T alfa per 2 kali simpangan baku beta K topi. Batas atasnya beta topi plus T alfa per 2 kali simpangan baku beta K topi. Itu ya. Nah ini contohnya. Ini contohnya. Maaf ini suara dari luar ini saya matikan dulu sebentar. Oke, saya lanjutkan prosesnya. Sekarang saya ambil contoh ini. Ini soal 1. Ya. Ada dugaan bahwa Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia Y dipengaruhi oleh inflasi X1, suku bunga X2, jumlah uang beredar X3, kurs nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah X4 dan harga emas dunia X5. Ya. Ini data ini saya ambil dari skripsi mahasiswa, ya. Data pengamatannya sebagai berikut. Ini ada 42 pengamatan, ini saya cantumkan semua. Nanti Anda kalau mau berlatih, ya, ini saya diamkan gini, Anda bisa foto pakai HP, silakan foto pakai HP. Nanti untuk latihan di rumah, ya. Ini data pengamatan pertama sampai ke 14. Dah, sekarang lanjutkan pengamatan ke-15 sampai 28. Ya. Silakan difoto. Nah, baru data pengamatan ke-29 sampai 42. Ini saya bagi 3 slide ya. Silakan difoto. Nah, kita sudah punya data ini. Sekarang pertanyaannya, ini ada 10 pertanyaan yang akan kita jawab. Dugalah model regresi linear ini. Berarti melibatkan semua variabel prediktor X tadi. Ada 5 kan? Jadi nulisnya seperti ini. Di mana I-nya indeks pengamatan berjalan dari 1 sampai 42. Berikan interpretasi terhadap beta 1 topi. Berarti penduga dari beta 1. Ya. Ini langsung saya jawab aja dengan Minitab ya. Dengan Minitab. Ya gitu. Oke, saya jawab dengan Minitab langsung. Nah, saya punya data seperti ini ya. Ini sebanyak 42 pengamatan. Ini X1 sampai X5 Y-nya ini. Ini nomor pengamatan ya. Nah, berarti saya regresikan dulu. Ya, start. Pilih regresi. Nah, ini Pak regression ya. Ini ada regression. Ini terhalang ini tak turunkan dulu. Nah, pilih yang fit regression model. Yang versi 17 memang begini tampilannya. Responnya Y. Variabelnya masukkan yang kontinu aja. X1 sampai X5. Kita select. Nah, kategori variabel enggak ada. Model jangan lupa. Include konstan. Berarti ini beta nolnya masuk. Gitu. Ya gitu ya. Ini sudah benar ini. Seperti ini. Oke. Kemudian option. Tanpa pembobot, tanpa transformasi variabel. Oke. Coding nggak perlu karena data tidak di-coding. Metode stepwise tidak kita gunakan. Pakai default-nya aja metode kuadrat terkecil. Graph.
Nah, ini mau menampilkan apa? Oh, ini enggak perlu kita tampilkan dulu. Kita belum masuk ke sana ya. Nah, result. Nah, kita perlu tabel. Nah, kalau di apa? Tampilan Minitab versi 17 itu tabel ringkasnya ANAVA itu enggak seperti yang saya cantumkan di sini. Memang tampilannya lebih enak yang versi 16. Ya, ada perubahan. Ini dilepas satu-satu kalau di sini ya. Ya, masing-masing ada kelebihan kekurangan. Ini yang Durbin Watson nggak usah dicentang, biarkan. Yang penting kita butuh apa nanti. Nah, ini storage. Saya perlu mengeluarkan residualnya. Nah, langsung kita butuh karena ditanyakan juga. Leverage. Nah, leverage itu yang berhubungan dengan matriks H tadi. Nah, itu ya. Nah, matriks rancangan mungkin yang dimaksud di sini itu adalah inverse X transpose X. Nah, koefisien ini yang dinamai beta topinya. Ini nanti muncul juga di sini. Nah, ini aja sementara yang saya cantumkan ya, kita oke. Kita oke lagi. Oh, langsung keluar. Nih. Ini adalah E-nya. C1 ini tidak lain E tadi. E ya, saya ganti nama E ya. Nah, ini E. H11 HI1 ini sebenarnya HII. HII. Kalau di Minitab nggak bisa nulis berindeks karena ini bukan teks masalahnya. Jadi harusnya nulisnya H berindeks II. Jadi ini H11, H22, H33 dan seterusnya. Koefisien ini yang beta 0 topi, beta 1 topi, beta 2 topi, beta 3 topi, beta 4 topi, beta 5 topi. Pas kan? Ini berhubungan dengan X5. 0 ini sebenarnya nggak tepat 0, nggak tepat 0 harusnya. Karena ini dibulatkan 3 desimal jadi kelihatannya 0. Karena di sini masih ada 00 berapa mungkin ini ya. Dipangkas 3 desimal. Kalau Anda benar-benar menggunakan program sendiri, ini nanti akan tampak. Misalkan sampai 6 desimal, oh berarti desimal yang ke-6 nggak 0 ternyata. Akan ketahuan ya. Ini yang dibulatkan masalahnya ya. Nah ini ya, seperti itu cara menentukan hasil. Sekarang kita jawab. Dugalah galat dari model regresinya. Nah, ini sudah saya tulis di sini. Kalau saya nggak siapkan ketik dulu nanti lama. Ini hasil penduganya. Y sama dengan 957 plus 6,77 X1. Ini pun juga hasil pembulatan. Sampai 2 desimal, ini 1 desimal ya. Oh, begitu ya. Loh, ini sebenarnya yang 0,000 tadi itu dibulatkan sebenarnya ini. Belakangnya ada kan? 117. Harusnya 0,000117, 6 desimal ini. Ya, gitu. Nah, itu kalau mau lihat, nih, 0,000117. Nah, ini namanya penduganya. Nah, gitu ya, kita keluarkan seperti itu. Sekarang lihat interpretasinya. Apa interpretasinya? Beta 1 topi kan ketemu 6,77. Artinya apa? X1 tadi kan inflasi. Artinya jika inflasi naik sebesar 1 satuan, inflasi naik 1 satuan, sedangkan variabel prediktor lain ini dianggap tetap, nah, X2, X3, X4, X5 dianggap tetap, maka rata-rata Jakarta Islamic Center Index di Bursa Efek Indonesia naik sebesar 6,77. Itu cara menginterpretasikan. Oke? Gitu ya. Sekarang kita ke pertanyaan kedua. Dugalah galat dari model regresinya. Nah, ini sudah saya cantumkan. Ini galatnya. Ketika kita pilih storage tadi, nah ini. Dugalah galatnya. Ini namanya galat. Makanya saya kasih keterangan, ini namanya penduga galat. Dari mana tadi mengeluarkan ini? Kita keluarkan dari start, regresi, pilih regression, fit. Nah, tadi ada pilihan storage. Anda klik residual. Nah, ini namanya galat. Ganti saya cancel biar nggak numpuk. Nah, ini keluar galat ini. Ya, ini sudah menjawab yang nomor 2. Dugalah galat dari model regresinya. Sudah keluar.
Hitung nilai sigma topi kuadrat. Apa ini? Penduga variansi Galat. Yang tidak lain kita namai KTG tadi. Sebagai penduga dari variansi Galat. Nah, variansi Galat kan sigma kuadrat. Nah ini penduganya, namanya KTG. Apa rumusnya KTG tadi? Transpos E dikalikan E dibagi N min P kan? Nah, tadi paling tidak Anda harus hafal rumusnya dulu. Bahwa KTG itu jumlah kuadrat Galat dibagi N min P. Jumlah kuadrat Galat itu transpos E kali E. Nah, kalau kita kerjakan pakai bantuan Minitab, bisa juga. Nah, di sini. Nah, misalkan nomor 3 ini saya jawab dengan Minitab, berarti perintahnya gini. Let K1, jumlah kuadrat Galat itu kan sigma EI kuadrat. Perintahnya pakai SSQ, ini artinya jumlah kuadrat. Nah, tinggal masukkan data errornya. Data errornya kan saya namai E tadi. Nah, ini sebenarnya sudah menghitung E transpos kali E. Ini E transpos kali E. Tinggal dibagi N min P. N-nya berapa? 42. Berarti kan N-nya 42. P-nya berapa? Banyak parameter di model ini berapa? 6 kan? 1 sampai 5 ketambahan lagi 1, beta 0. Kan 6. 42 min 6 jadi 36. Nah, kita enter. Nah, kita print K1. Print K1. Nah, berarti ketemu bahwa sigma topi kuadrat besarnya 453,466. Nah, ini sudah menjawab yang 3. Hitung elemen diagonal utama dari matriks H. Bayangkan kalau Anda ngitung begini, pakai Minitab, ya agak lama juga. Tapi nanti saya, saya ajari caranya. Nanti kalau Anda disuruh buat program sendiri, kebetulan di Minitab tidak menyediakan, Anda bisa ngitung, gitu loh. Tujuannya saya ngajarkan tuh di sini. Oh, cara nulisnya begini. Berarti ini perlu sekali saya menulis cara matrik ini, gitu. Bayangkan ini pertama menetapkan X dulu. X itu matrik yang diperoleh dari kolom pertamanya 1, kolom kedua itu isinya X1, kolom ketiga itu isinya X2, sampai kolom yang terakhir isinya X5. Ukurannya jadi 6 kali 6. Oh, 42 kali 6. Bayangkan, X itu ukurannya 42 kali 6. Kalau ini saya kalikan, ukurannya H itu matrik 42 kali 42. Bayangkan itu. Makanya saya tidak menanyakan hanya secara lengkap, tapi diagonal utamanya aja. Berarti tidak lain namanya HII. Nah, ini jawabnya, HII. Ini jawabnya. Jadi HII itu elemen diagonal utama dari matrik H. Jadi nomor 4 sudah kejawab, HII. Di mana tadi mengeluarkan ini? Di storage. Start, regresi, pilih fit. Nah ini sama ya, nggak berubah nih responnya ini. Tinggal storage-nya ini. Ada pilihan leverage, diklik aja. Nah nanti akan keluar HII. Gitu ya. Saya cancel ini. Nah, jadi sudah terjawab bahwa 4 itu jawabnya ada di C9. Nah ya, nah sekarang pertanyaan saya berikutnya, yang nomor 5. Hitung elemen-elemen diagonal utama dari matrik S kuadrat E. S kuadrat E itu merupakan penduga tak bias dari varian E. Perhatikan. Sekarang kita lihat, S kuadrat itu kayak apa sih rumusnya? Paling enggak harus tahu kan? Nah ini rumusnya. Nah ini. S kuadrat E itu penduga tak bias dari varian E. Varian E itu bentuknya matrik ukurannya N kali N. N-nya tadi 42. Jadi ini ukurannya adalah 42 kali 42. Saya duga ketemu ini. Jadi ini ukurannya juga 42 kali 42. Tapi saya hanya tanya elemen diagonal utamanya saja. Nah caranya di mana? I min H kali sigma kuadrat
topi. Tadi sigma kuadratnya sudah ketemu. Mana? Ini K1, ya kan? KTG tadi. I min H, elemen diagonal utamanya itu adalah H11, H22 sampai HNN. Apa H11? H11 itu adalah 1 min H11. Nah, isinya ini loh ya. Elemen diagonal utamanya itu isinya 1 min H11, 1 min H22, 1 min H33 sampai 1 min HNN. Jadi kalau saya hitung di Minitab, ya, saya taruh di C11. Saya beri nama 1 min HII. Nah, gini ya. Nah, baru saya hitung di sini. Let C11. Let C11. Sama dengan apa? 1 dikurangi HII. Gini aja. Nah, ini adalah menjawab pertanyaan ini tadi. Nah, yang nomor berapa? 5. Hitung elemen-elemen diagonal utama. Loh, kan berarti bentuknya begini. Nah, elemen-elemen diagonal utama dari apa? I min H. Mana I min H? Dari rumusnya tadi kan? I min H dikalikan sigma topi kuadrat. Ini belum saya kalikan sigma topi kuadrat. Nah, berarti pakai perintah yang ada di sini. Nah, let C berapa? 12. Apa C12? K1. K1 itu apa? Sigma topi kuadrat. Ya kan K1 tadi. Dikali apa? C11. C11 apa? 1 min HII. Nah, 1 min HII kan? Jadi saya ganti C11. Nah, ini saya tempatkan di C12. Saya enter. Nah, maka C12 akan keluar. Nah, ini. Nah, inilah jawabannya. C12. Itu menjawab yang poin 5. Hitung elemen-elemen diagonal utama dari matriks S kuadrat E. Nah, ini ya. Ini elemennya, elemen diagonal utama. Ya. Jadi kalau nanti saya tanya, berarti variannya E1 berapa? Ya ini variannya E1. Variannya E2 ini. Variannya E3 ini. Sampai variannya EN. E yang ke-42. Sudah terjawab di sini. Kovariannya nggak kita perlukan dalam hal ini ya. Untuk yang diperlukan kan varian kalau untuk pengujian ya. Nah, akhirnya nomor 6 kejawab langsung berdasarkan hasil 5 tadi. Hitung penduga varian E1 lah. Varian E1-nya berapa? Jawabnya ini 252.179. Varian E2 282,978. Varian E3 345.113. Terjawab sudah. Yang ke-6. Hitung inverse dari X transpose X lah. Di Minitab sudah mengeluarkan sebenarnya. Nah, di mana? Start, regresi, regression, pilih fit, storage-nya. Nah, namanya kalau nggak salah desain matrix. Desain matrix itu kalau nggak salah inverse X transpose X. Nah, inverse X transpose X. Klik, nanti akan keluar hasil. Nah, tadi sudah bisa keluar, cuma tempatnya ada di sini. Nah, ini nih. C8, lah ini. Nama matriknya adalah M1. M1. Ketika meregressionkan pertama tadi. Jadi, CoF, ini mengeluarkan koefisiennya tadi. Ya. HII, ini mengeluarkan ini. E, itu mengeluarkan residualnya. Ya, nah, berarti matriknya disimpan di M1. Ini kalau saya print M1, itu sebenarnya inverse X transpose X. Coba. Ya. Print M1. Oh. Ini adalah apa namanya matriks inverse X transpose X-nya. Nah, ini. Oh, bukan, maaf, bukan ya. Beda dengan kalau versi 16, maaf, bukan. Kalau versi 16 itu langsung keluar inverse X transpose X. Inverse X transpose X. Ternyata di sini apa? Matriks X-nya. Jadi yang dimaksud tadi itu adalah matriks X. Lihat, kolom pertama 1, kolom kedua isinya X1, ya toh?
X2, X3, X4, X5. Nah, jadi yang dimaksud tadi masih berbentuk matriks X. Berarti caranya kita olah lagi. Trans, berarti ditranspos. Nah, M1, ini artinya mentranspos M1 atau mentranspos X, saya simpan di M2. Enter. Nah, M2 itu sebenarnya sudah X transpos. Baru multip, artinya saya mengalihkan X transpos, yaitu M2, dengan X, yaitu M1, hasilnya saya simpan di M3. Berarti M3 ini sudah X transpos X. M3 ini X transpos X. Baru kita invert. Invert M3 saya taruh di M4. Nah, ini yang dimaksud dengan matriksnya. Jadi print M4. Nah, ini invertnya. Ukurannya sama kan? 6 kali 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Loh. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Simetri mesti. Nah, loh, simetri kan? Ini yang saya sebut sebagai matriks C itu yang ini tadi, yang saya bilang. C besar, ya, ini saya namai dengan C. Kalau diperagakan kan kelihatan langsung. Ini hasil dari X transpos X. Ya, bisa matriks M4 itu sama dengan X transpos X. Nah, gitu ya. Nah, sudah ketemu. Ini sudah menjawab nomor 7. Gitu ya. Hitung S kuadrat beta topi. Apa rumusnya S kuadrat beta topi tadi? Inverse X transpos X dikalikan sigma topi kuadrat kan? Nah, lihat rumus. Nah, ini kan? Inverse X transpos X kali sigma topi kuadrat. Ini sudah tahu, sigma topinya sudah tahu, tadi disimpan di K1 kan? Nah, maka sudah bisa dijawab. Nah, jadi perintahnya apa? Multip K1. K1 tadi kan isinya K3 tadi. Dikalikan dengan matriks M4. M4. Maaf, ini sudah inverse ya. Ini sudah inverse ini, maaf. Ini bukan X transpos X, tapi X transpos X inverse. Ini inverse-nya ini berarti pangkat -1. Ini nggak bisa nulis karena bukan teks. Nah, tapi maksudnya ini inverse ya. Inverse dari X transpos X maksudnya. Ya. Jadi ini K1 sigma topi kuadrat dikalikan inverse X transpos X. Ya, hasilnya disimpan di M5. Nah, saya print M5. Nah, M5 ini tidak lain menggambarkan ini. Nah, menggambarkan ini. Nah, ukurannya 6 kali 6. Ya, menggambarkan ini sudah. Jadi sudah bisa dijawab, hitung ini. Ini berbentuk matriks ukuran 6 kali 6. Ini hasilnya yang sudah dikalikan. Jadi ini adalah jawaban yang nomor apa? 8. Hitung S kuadrat beta topi yang merupakan penduga bagi varian beta topi. Ya, perhatikan ini jawabannya. Nah, nomor 9 menggunakan jawaban yang di nomor 8. Kalau saya tanya, hitung varian beta 1 topi, di mana ya tempatnya? Ingat ya, urutannya beta 0 topi, beta 1 topi, beta 2 topi, beta 3 topi, beta 4 topi, beta 5 topi. Pas kan? Ini beta 0 topi, beta 1 topi, beta 2 topi, beta 3 topi, beta 4 topi, beta 5 topi. Kalau saya tanya varian beta 1 topi, berarti elemen diagonal yang kedua. Berarti yang ini. Nah, ini jawabnya. 69,152. Kalau varian beta 2 topi, berarti yang ini. Nah, 113,161. Kalau varian beta 3 topi, berarti ini. Loh, ini hampir 0 ini ya, hampir 0 ini. Tapi yang jelas nggak 0 persis. Ini hanya 7 desimal ya. Nah, kecil sekali memang varian beta 3 topi. Makanya dia nggak signifikan. Sangat nggak signifikan dia, beta X3 itu ya. Terus varian beta 4 topi. Ini 0,000066. Nah, yang terakhir varian beta 5 topi. Terjawab sudah. Nomor 9. Gunakan tingkat signifikansi alfa 5% untuk menguji masing-masing. Nah, untuk menguji masing-masing variabel prediktor. Jadi kita uji semua.
X1 diuji, X2 diuji, X3 diuji, sampai X5. Pengaruhnya terhadap Y. Berikan interpretasi dari hasil pengujian Anda. Nah ini kalau nomor 10 ini saya pilih salah satu aja, misalkan menguji pengaruh X1 terhadap apa? Y. Nah ini jawaban lengkap saya ketik di sini. Nah lengkap, saya ketik di sini. Ini yang matriknya tadi. Nah ini yang variannya. Nah ini cara jawabnya gini. Di sini saya contohkan menguji pengaruh X1 terhadap Y. Berarti hipotesisnya H0, beta 1 sama dengan 0. Karena menguji pengaruh kan. Jadi harus dinolkan. Beta 1 nolnya diganti 0. Lawannya beta 1 tidak 0. Apa daerah kritisnya? H0 ditolak jika nilai mutlak T lebih dari T alfa per 2. Jangan lupa ujinya dua arah. Makanya pakai alfa per 2. Tadi pakai alfa 5% dibagi 2 jadi 2,5%. Derajat bebas N min P. N-nya 42 dikurangi P-nya 6, jadi ketemu 36. Ini saya gunakan bantuan Minitab untuk mencari nilai ini. Ketemu 2,0281. Nah, caranya di mana kalau pakai Minitab? Ini pakai kumulatifnya 0,025, berarti kita menggunakan komplemennya 0,975. Karena di Minitab itu memprogram inverse CDF itu kumulatif kurang dari. Sedangkan ini maknanya lebih dari. Kalau begitu saya harus komplemen dulu 1 min 0,025 ketemu 0,975, derajat bebasnya 36. Cara menjalankan dengan Minitab seperti ini. Inverse CDF, masih ingat ini di kuliah statistika 1 apa 2 ini ya. Inverse CDF 0,975. Taruh di K, tadi K yang sudah terisi baru K1 sama K berapa? K1 sama K1 aja ya, berarti oke, sekarang K2-nya. K2. Nah, titik koma, enter, distribusinya pakai T, derajat bebasnya 36. Karena di tabel nggak ada derajat bebas di kanan. Lalu kita enter, saya print K2. Nah, ketemu 2,02809. Itulah cara menentukan ini. 2,0281. Ini saya bulatkan ya. T ujinya saya hitung beta 1 topi min beta 1 dibagi S akar C11, ya kan? Beta 1 topi diperoleh dari penduga, jawaban yang nomor 1, 6,77. Nah, 6,77, ya kan? Sudah. Terus S itu diperoleh dari KTG di akar. Ini kan sebenarnya sigma topi kuadrat yang diakarkan kan jadi sigma topi. Jadi S itu pengganti dari sigma topi. Dari mana? 21,29474. Itu dari ini. Nah, ini. Ini kan sigma topi kuadrat. Ini saya akar, hasilnya nanti ketemu ini. Nah, ini sengaja saya ambil 5 desimal supaya teliti. Nah, akar C11 itu berhubungan dengan elemen diagonal yang kedua. Karena varian beta 1 topi. Jadi ini sebenarnya ini akar dari varian beta 1 topi. Mana varian beta 1 topi? Ini kan? Nah, ini saya akar, itu sama nilainya dengan ini kali itu. Sama. Nah, kalau di teorinya kan saya nulisnya begini tadi. Nah, kalau langsung dari sini, wong ini asalnya juga dari situ. Ini asalnya dari apa? C11 kali sigma topi kuadrat. Nah, kalau di akar, kan jadi sigma topi kuadrat, di akar dari sigma topi. Ya, ini kan sigma topi. C11 di akar jadi akar C11. Kan sama aja. Pakai ini langsung boleh, karena sudah dihitung tadi. Ini di akar, nanti ketemu hasilnya. 6,77 dibagi akarnya ini. Itu nanti ketemu 0,814116. Silakan nanti Anda praktekkan ya. Dengan data yang Anda foto tadi ya. Silakan dicoba untuk latihan. Nah, keputusannya apa? H0 diterima. Karena nilai T1 sebesar ini memenuhi di luar daerah kritis. 0,81 itu kan di luarnya ini. Wong ini nilai mutlak T lebih dari 2,0281. Ini jelas di luar daerah kritis, berarti masuk daerah putih.
daerah terang. Berarti terima 0. Kalau terima 0 berarti tidak mempengaruhi. Artinya inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Jakarta Islamic Index. Begitu ya. Secara sama Anda coba yang X2, pengaruh X2 terhadap Y, berarti nanti ini diganti beta 2. Ya. Ininya sama, daerah kritis, ini diganti T2. Beta 2 topi min 0. Nah ini diganti simpangan baku beta 2 topi, gitu aja. Ya. Dan seterusnya. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu untuk pertemuan minggu ketiga ini. Minggu depan akan saya lanjutkan pertemuan keempat ya. Karena inferensi ini penting, jadi pertemuannya paling banyak ya inferensi ini. Karena ini kuncinya di sini, pemodelan statistik itu kuncinya ada di sini. Makanya Anda harus banyak belajar ini. Setelah ini Anda bisa review ulang, dicoba dipraktekkan. Kalau lupa lihat video pengajaran ini, lihat virtualnya ya, supaya paham. Kalau nggak dilatih nanti nggak bisa ini. Nggak bisa sekali memahami ngerti enggak. Praktekkan juga dengan komputer. Ya, biar tahu. Jadi ini saya ajarkan cara-cara ngitungnya juga dengan menggunakan Minitab. Tujuannya apa? Nanti kalau Anda membuat program sendiri, ngerti apa yang harus ditulis. Ya. Kalau teorinya paham, baru membuat programnya dituntut. Kalau nggak paham teori, di mana bisa membuat program? Ya, gitu. Jadi itu kuncinya. Nanti kalau Anda mau skripsi, jadi sudah nggak kaget ya dengan menuliskan seperti ini. Nanti di pertemuan berikutnya saya coba lakukan ini memandu Anda bagaimana cara menghitung H, menghitung I-1/N-J, menghitung I-H. Nanti kita praktekkan langsung supaya lebih paham lagi ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.